Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini berikut beserta dengan seluruh seisinya. Salawat beriring salam ditujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Rasul-Rasul Allah semuanya. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, dengan memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya dengan penuh hormat, sopan santun, ramah tamah, etika, akhlak, adab budaya, insyaallah ingin menyampaikan keterangan penjelasan. Adapun keterangan penjelasan yang ingin saya sampaikan yaitu, pertama, keterangan penjelasan mengenai tentang bahayanya pemahaman penggunaan kata sebutan panggilan Sayyidina, Kanjeng, Baginda kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keterangan penjelasan mengenai tentang bahayanya pemahaman menggunakan nama yang serupa dengan nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum keterangan penjelasan tersebut saya sampaikan, ada baik dan benarnya jika terlebih dahulu saya memberitahukan bahwasannya keterangan penjelasan yang akan saya sampaikan nantinya di sini yaitu merupakan sebagai bentuk aksi nyata dari niat, maksud, tujuan yang baik bagi sesama, agar kita bersama-sama dapat terhindar dari segala macam bentuk tipu daya setan yang ingin menyesatkan kita dalam memahami ajaran agama Islam, sehingga kita dapat terhindar seperti sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Qur'an pada surah Fatir di ayat yang ke-8. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kata sebutan panggilan Sayyidina, Kanjeng, Baginda kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW bukanlah hal yang baru bagi pengetahuan kita, khususnya bagi kita orang-orang yang beragama Islam. Kata sebutan Sayyidina adalah kata sebutan yang diucapkan di awal ketika hendak menyebut nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Sayyidina ini kerap digunakan oleh sejumlah tokoh pemuka agama di dalam dakwah-dakwah mereka, selawat-selawat mereka, doa-doa mereka, dan juga di dalam bacaan sholat mereka. Menurut sejumlah tokoh pemuka agama, penggunaan kata sebutan Sayyidina adalah merupakan sebagai bentuk akhlak bagi si penyebutnya, sehingga tidak heran jika sebagian tokoh pemuka agama lainnya juga kerap menggunakan kata sebutan panggilan Kanjeng, Baginda kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, sebagaimana dengan adanya keterangan tersebut
maka di sini dapat saya memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya pemahaman penggunaan kata sebutan panggilan Sayyidina, Kanjeng Baginda kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah pemahaman yang tersesat. Tersesatnya pemahaman tersebut oleh karena sebab pemahaman tersebut tidak berdasarkan sesuai tuntunan ajaran agama yang baik dan benar. Bahkan pemahaman tersebut sangat bertentangan dengan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an pada surah An-Nur di ayat yang ke-63. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, sebagaimana dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an pada surah An-Nur di ayat yang ke-63 tersebut, maka sudah sangat jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah larangan kepada kita agar kita tidak menyamakan panggilannya sama dengan panggilan yang lainnya. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa kata sebutan Sayyidina adalah kata yang ditujukan kepada sejumlah tokoh seperti Sayyidina Ali Abu Thalib, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, yang mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya kesamaan tersebut tentu dapat nantinya dimakna artikan bahwa antara Rasulullah dengan para sahabatnya memiliki level tingkat status derajat yang sama dalam pandangan kita. Namun tidaklah sesungguhnya seperti itu. Sebab bagaimanapun sahabat-sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW tetaplah menjadi umatnya, dan tidaklah layak dan pantas kata sebutan panggilan tersebut ditujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Kata sebutan panggilannya adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah. Jadi tidak layak dan pantas bila kita menyamakan sebutan panggilan-panggilan yang sama seperti dengan yang lainnya. Dengan adanya kata sebutan panggilan Kanjeng Muhammad, Baginda Muhammad, jelas hal ini adalah sebuah dusta kebohongan yang diada-adakan. Karena sebagaimana yang kita ketahui hingga sampai saat ini kita belum mengetahui akan adanya sebuah hadis ataupun kisah yang diriwayatkan kepada kita. Bila sejak zaman kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah dinobatkan secara resmi menjadi seorang raja. Oleh karena itu, janganlah kita memiliki penilaian yang negatif terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan beranggapan jika kita sebut panggilannya dengan kata sebutan panggilan Kanjeng, Baginda, lalu Rasulullah terima-terima saja, senang-senang saja, meskipun kata sebutan panggilan tersebut berasal dari dusta kebohongan. Astagfirullahaladzim. 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 Dan begitu juga dengan adanya kata sebutan Sayyidina yang digunakan di dalam bacaan sholat. Hal ini
jelas-jelas sangat-sangat keliru dan salah. Bahkan hal ini dapat dimakna artikan sebagai bentuk kesesatan yang nyata. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya seluruh ayat-ayat yang kita bacakan di dalam bacaan sholat asalnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukanlah karangan-karangan Rasulullah. Oleh karena itu, dengan adanya kata sebutan Sayyidina di dalam bacaan sholat, jelas ini adalah merupakan satu bentuk penistaan. Sebab orang yang ikut serta turut menambahkan kata sebutan Sayyidina di dalam bacaan sholat dapat dimakna artikan bahwasanya orang tersebut telah memiliki kewenangan, kekuasaan yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dapat ikut serta turut andil dalam penambahan bacaan sholat yang sebelumnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan sholatnya yaitu Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan selanjutnya berubah menjadi dengan adanya penambahan kata Sayyidina lalu menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apalagi jika penambahan kata sebutan Sayyidina tersebut dianggap sebagai bentuk akhlak, tentu hal ini dapat dimakna artikan bahwa sesungguhnya yang diwahyukan oleh Allah sebelumnya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW belum berakhlak. Di sini yang perlu kita ketahui bahwasannya di dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman, tidak sedikit Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, katakanlah Muhammad, hai Muhammad, katakanlah Muhammad. Tidak sedikit Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran. Jikalau hal itu kita baca, maka pahalalah yang akan kita dapatkan. Namun jikalau itu kita anggap tidak sopan, lalu kita menambahkan kata-kata, kita lakukan penambahan, tentu hal ini akan menjadi sebuah kesesatan, sesat lagi menyesatkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwasannya di masa dahulu kala, di zaman Rasulullah, di zaman kehidupan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW pernah menjalankan sebuah perniagaan atau katakanlah berdagang. Namun tidaklah layak dan pantas jika ada yang memanggil dengan kata sebutan panggilan pedagang baginya. Meskipun pada saat itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedang berdagang. Karena sebutan panggilan tersebut akan dapat dimakna artikan bahwasannya pada saat itu Rasulullah sedang berdagang dan lagi sedang tidak menjadi utusan Allah. Oleh karena itulah di sini dapat kita mengambil sebuah pelajaran bahwasannya dimanapun kapanpun pada saat apapun Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah telah mengangkat, Allah telah memilih seorang makhluk manusia yang terbaik di masanya dan yang akan selalu menjadi yang terbaik hingga di akhir masa kelak. Dengan menganugerahinya, mengangkat, meninggikan derajatnya menjadi sebagai utusannya, Rasulullah, utusan Allah. Oleh karena itu tidaklah pantas dan layak jikalau kita menggunakan kata-kata sebutan yang berasal dari hawa nafsu kita tanpa dasar tuntunan ilmu yang baik dan benar, justru akan menyebabkan kita menjadi sebagaimana seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran pada surah Luqman di ayat yang ke-6. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan, yang kedua yaitu mengenai tentang bahayanya pemahaman menggunakan nama yang serupa dengan nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sesungguhnya kemungkinan tidak sedikit jumlahnya orang-orang yang beragama Islam begitu sangat mencintai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta itu dapat kita lihat dari bukti seberapa banyaknya orang-orang terdahulu hingga sampai saat ini yang merealisasikan rasa cintanya dengan memberikan nama kepada anak-anaknya yang namanya serupa dengan nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Namun seberapapun banyak jumlahnya, namun di sini yang dapat saya beritahukan bahwasannya cinta tersebut bukanlah cinta yang murni, akan tetapi cinta tersebut cinta yang semu lagi palsu. Bahkan cinta itu muncul bukan dari ilmu tuntunan yang baik dan benar. Artinya cinta itu berasal dari satu bentuk pemahaman yang tersesat. Tersesatnya pemahaman tersebut oleh karena sebab pertama, tidak ada jaminan kepada anak, tidak ada jaminan kepada anak-anak yang diberikan namanya sama serupa dengan nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pasti perbuatannya akan benar selalu. Dengan tidak adanya kepastian, tidak adanya jaminan pasti bahwa anak-anak yang namanya serupa dengan nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW pasti bakal benar selalu perbuatannya. Tentunya anak tersebut nantinya bakal bisa berbuat baik dan juga bakal bisa berbuat yang tidak baik atau jahat.
Jika seandainya umpamanya jikalau misal kata si anak tersebut nantinya diketahui melakukan satu perbuatan yang baik, maka tentulah akan harumlah nama si anak dan juga kedua orang tuanya, bahkan bisa keluarganya. Alhamdulillah. Dan bakal bisa juga menjadi pertanyaan di masyarakat, siapa nama anak yang telah berbuat baik tersebut? Nah, jikalau seandainya umpama misal kata si anak tersebut diketahui melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, jahat, tentu akan ternodalah nama anak tersebut dan juga kedua orang tuanya, bahkan bisa keluarganya, dan juga bisa menimbulkan pertanyaan, siapa nama anak yang telah berbuat tidak baik tersebut? Siapa nama anak yang telah berbuat jahat tersebut? Apalagi kalau ditambah kata keji. Siapa nama anak keji tersebut? Tentulah di sini bukan hanya si anak dan kedua orang tuanya saja yang ternoda, tapi ternoda pula lah nama yang digunakan oleh si anak tersebut. Yang kedua, tidak ada jaminan kepada si anak yang diberi namanya serupa dengan nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW bakal pasti masuk surga. Oleh karena tidak ada jaminan si anak yang namanya serupa dengan nama Rasulullah pasti masuk surga, tentu si anak nantinya bakal bisa masuk surga, bakal juga bisa masuk neraka. Nah, jikalau nantinya si anak masuk surga, alhamdulillah. Tentu nantinya di dalam surga nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW bukan hanya satu, bisa jadi banyak di dalam surga sana. Namun jikalau seandainya umpama misal kata si anak nantinya bakal masuk ke dalam neraka jahanam, maka tentu saja bukan hanya si anak yang dipanggang, dibakar di dalam neraka sana. Bukan hanya si anak saja yang bakal masuk ke dalam neraka, tapi bisa jadi namanya juga. Namanya ikut terbawa ke dalam neraka jahanam. Nah, hal ini bisa jadi oleh karena pemahaman yang tidak didasari oleh tuntunan ilmu ajaran agama yang baik dan benar. Sudah jelas ini adalah pemahaman yang didasari oleh hawa nafsu. Hawa nafsu adalah syaitan. Jangan kita mengikuti hawa nafsu di dalam memahami ajaran agama Islam. Hawa nafsu yang digunakan dalam memahami ajaran agama Islam, kita akan tersesat. Akan tersesat.
Itu setan. Jikalau hawa nafsu itu kita gunakan dalam memahami ajaran agama Islam, tidak bisa. Kita harus menggunakan tuntunan ajaran yang baik dan benar. Kita harus kendalikan hawa nafsu itu. Ya kita punya hawa nafsu. Tapi ya hawa nafsu yang seperti apa kan begitu. Namun di sini, di dalam memahami, dalam memiliki satu pemahaman, dalam melakukan satu pemahaman, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Harus mengikuti tuntunan. Sebab jikalau kita, pemahaman kita dituntun oleh hawa nafsu, maka kita akan tertipu oleh setan. Bisa saja ini adalah taktik tipu daya setan yang ingin menyesatkan kita, yang bersiasat setidaknya tidak dapat memasukkan orangnya ke dalam neraka. Paling tidak namanya kalian bawa ke sana. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi penambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi kita bersama, agar supaya dapat menggerakkan kesadaran kita untuk insaf dan bertobat dari segala kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosa kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.